Kalimantan Barat yang beribu kota Pontianak ini berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Kalimantan Barat adalah provinsi yang juga dilewati garis ekuator atau khatulistiwa, sehingga cuacanya sangat panas. Masyarakat Dayak Kanayatan persebaran terbanyak berada di Kabupaten Landak dengan ibu kota Kabupaten Ngabang. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pontianak di sebelah barat, Kabupaten Bengkayang di sebelah utara, sebelah timur dengan Kabupaten Sanggau, sebelah selatan dengan Kabupaten Kuburaya, dan merupakan jalur trans Kalimantan menuju perbatasan Malaysia, yaitu Entikong. Dayak Kanayatan yang ada di Kabupaten Landak, salah satunya terkenal dengan tempat tinggal di Rumah Panjang atau Rumah Radakeng. Rumah ini terletak di Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Suku Dayak Kanayatan ini hidupnya berkelompok, membentuk koloni dari anggota keluarga mereka. Bentuk dan besar radakeng ini bervariasi. Itu tergantung seberapa besar dan banyak keluarga mereka. Keluarga besar suku Dayak Kanayatan biasanya tinggal dalam satu atap atau satu rumah. Oleh karena itu, rumah radakeng ini bisa mempunyai panjang mencapai 180 meter dan lebar hingga 12 meter, bahkan ada yang lebih. Umumnya, rumah panjang ini dibangun dalam bentuk panggung dengan ketinggian 3-5 meter dari permukaan tanah dengan tujuan untuk menghindari banjir dan serangan binatang buas. Setiap rumah tangga atau keluarga menempati satu bilik atau ruangan yang disekat-sekat dari rumah panjang. Prinsip hidup suku Dayak Kanayatan tercermin dari model rumah panjang. Mereka hidup berdasarkan kebersamaan dan toleransi, membentuk keutuhan di rumah panjang. Bagian rumah panjang ini, pada bagian depannya terdapat sebuah anak tangga sebagai pintu naik ke rumah panjang. Di ujung anak tangga akan menjumpai bagian pante, yaitu tempat untuk menjemur padi, baju, bermain anak-anak, dan tempat nongkrong para pemuda pada malam harinya. Selanjutnya, ada bagian pene yang digunakan sebagai tempat duduk-duduk santai yang posisinya menyatu dengan sami. Selanjutnya, ada bagian bilik atau kamar keluarga yang terdiri dari kamar-kamar sesuai kebutuhan. Dan bagian belakang ada jungkar yang meliputi ruang makan, dapur, kamar mandi, dan pantai bagian belakang. Di bagian belakang rumah adat suku Dayak Kanayatan ini terdapat sebuah ruangan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil dan alat-alat pertanian. Selain itu, ada juga kandang hewan ternak yang menyatu di rumah, sebab hewan peliharaan termasuk dalam harta kekayaan keluarga seperti babi dan anjing.
Masyarakat Dayak Kanayatan yang di Saham masih kental dengan tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan pertanian, mereka memulai berladang terlebih dahulu, melakukan ritual ke Keramat Panyugu dengan maksud agar pertanian mereka sukses, seperti penghuni keramat yang dianggap merupakan leluhur yang berhasil bertani. Dan sebelum itu, ada ritual ke Keramat Padagi, di mana masyarakat saat itu akan memulai hari lala atau berpantang selama 3 hari. Di hari lala, masyarakat berpuasa dan aktivitas sehari-hari dan hanya boleh makan nasi, mie, dan bawang kucai saja. Ada ritual batalah terkait dengan pemberian nama anak. Ritual ini biasa dilakukan secara adat. Akan tetapi, sekarang ritual dilakukan dengan cara agama Katolik. Namun sebagai penanda bahwa seorang bayi telah dilahirkan di muka bumi, masih terpampang dengan jelas diberi penangkal di atas sarang atau ari-ari yang dikubur. Daun mentawa dan limau digunakan mengusir hantu buntilanak yang akan mengganggu sarang bayi. Sanitasi lingkungan, menurut WHO, merupakan salah satu program prioritas dalam agenda International Millennium Development Goals atau MDGs yang ditujukan dalam rangka memperkuat pembudayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Setiap manusia dimanapun berada membutuhkan tempat untuk tinggal yang disebut rumah. Rumah berfungsi sebagai tempat untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan di antara anggota keluarganya. Selain itu, juga sebagai tempat berlindung dan menyimpan barang berharga, dan rumah juga merupakan status lambang sosial. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan juga merupakan determinan kesehatan masyarakat. Karena itu, pengadaan perumahan merupakan tujuan fundamental yang kompleks dan tersedianya standar perumahan merupakan isu penting dari kesehatan masyarakat. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan sehingga penghuninya tetap sehat. Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait, seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial. Menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 menjelaskan bahwa rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung dan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani, serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu.
Sedangkan rumah sehat dapat diartikan rumah berlindung, bernaung, dan tempat untuk beristirahat, sehingga menimbulkan kehidupan yang sempurna, baik fisik, rohani, dan sosial. Dengan demikian, kondisi sanitasi Radakeng harus memperhatikan sanitasi rumahnya agar betul-betul rumah panjang atau Radakeng tersebut menjadi rumah sehat Jubata.